Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahfiuddin Al-Musyarafi. Saya di sini akan menjelaskan teori dari J.K. Freezer. Perjalanan singkat J.K. Freezer. Freezer dilahirkan pada hari tahun baru pada tahun 1854 di Glasgow, Skotlandia. Freezer sendiri dibesarkan oleh keluarga Presbyterian Skotlandia yang selalu taat dan juga keras. Ayah Freezer mempunyai kebiasaan membaca Injil dalam ibadah di keluarganya, membuat Freezer menjadi tertarik dengan cerita suci yang terdapat dalam Injil. Pendapat Freezer tentang agama sendiri ialah sesuatu yang menarik tetapi tidak untuk diyakini. Dan pada awal pendidikan Freezer, dia lebih tertarik dengan hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama, yaitu tentang peradaban Romawi dan Romawi kuno. Kemudian Freezer mempelajari bahasa klasik kedua peradaban tersebut, sehingga ia berhasil memenangkan berbagai penghargaan di bidang bahasa Latin dan Yunani saat masih sekolah dan saat di Universitas di Glasgow. Serta ia memperoleh beasiswa ke Universitas Trinity, Cambridge. Pada saat belajar di Cambridge, ia menikahi seorang wanita sederhana dan hidup mereka tanpa mempunyai seorang anak. Pada suatu hari, teman Freezer memberikan salinan buku Primitive Culture dan ia membacanya. Freezer tertarik dengan pemaparan animisme milik Tyler. Sejak saat itu, Freezer tertarik dan mempelajari teori dari Tyler. Dan juga Freezer menjadi penganut ide dan metode-metode yang dimiliki oleh Tyler. Kemudian, ia mengerahkan seluruh perhatiannya pada bidang penelitian dan antropologi, sehingga ia dengan versinya sendiri mampu mengembangkan teori animistik. Dan juga ia memiliki sebuah karya yang terkenal, yaitu The Golden Bough pada tahun 1890 sampai 1915, yang di dalamnya memuat studi monumental tentang adat dan kepercayaan primitif. Dalam karyanya The Golden Bough, Freezer menggabungkan studi sastra klasik dengan antropologi. Ia berhasil menawarkan sebuah revolusi dalam memahami dunia primitif. Freezer berpendapat setelah melihat dari teori Tyler tentang kemampuan bertahan hidup. Kemudian ia berpendapat bahwa peradaban klasik bisa terlihat dengan jelas dengan perspektif yang baru. Setelah ia menelaah ide-ide dan kebiasaan primitif yang terdapat pada peradaban tersebut, ia yakin dengan memadukan studi sastra klasik dan antropologi yang belum pernah dicoba pada sebelumnya, ia akan berhasil menawarkan sebuah revolusi dalam memahami dunia primitif. The Golden Bough merupakan buku mengenai asal dan sifat agama. Buku ini dicetak hingga 3 edisi, yaitu pada tahun 1890, 1900, dan 1915. Isi dari The Golden Bough yaitu dengan paparan yang misterius, yaitu sebuah kata-kata dan teka-teki rumit dan serangkaian gambaran yang nyata. Selanjutnya, magister agama.
Ketika diperkenalkan, magis dan agama merupakan tema sentral dalam buku The Golden Book. Meskipun akhirnya Fraser kembali menyinggung misteri penguasa hutan yang telah dibicarakan di latar belakang. Ini terbukti dengan dijadikannya A Study in Magic and Religion sebagai subjudul buku The Golden Book terbitan kedua. Menurut Fraser, dalam menanggapi kedua masalah penting menyangkut masyarakat primitif, kita harus memperhatikan fakta yang paling mendasar dari kehidupan manusia dahulu kala, entah saat itu hidup di hutan atau di tempat lain, yang sama-sama bertumpu pada perjuangan untuk tetap hidup. Kemudian, Fraser menunjukkan hubungan inti dari simpati tukang sihir berdasarkan pada dua tipe, yaitu imitatif dan penyebaran. Imitatif sendiri yaitu magis yang menghubungkan dua hal berdasarkan prinsip kesamaan 1:1. Sedangkan penyebaran yaitu magis yang menghubungkan dua hal berdasarkan prinsip keterkaitan. Di satu sisi kita bisa katakan yaitu 1:1 atau 2:2 gitu. Atau juga bisa dikatakan sebagian akan berakibat kepada sebagian pula. Menurut Fraser juga, kekuatan yang diberikan oleh magis kepada manusia dalam masyarakat primitif tidak bisa mengelabui penglihatan kita, karena magis berhadapan dengan persoalan yang lebih mendasar lagi. Memang benar, magis bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan, tapi hanya sebagai ilmu pengetahuan yang palsu. Masyarakat primitif mungkin bisa tertipu, tetapi tidak untuk masyarakat modern pada saat ini. Setelah magis mengalami kemunduran, agama datang untuk menghentikan posisinya. Agama memilih jalan yang agak berbeda dengan apa yang ditempuh oleh magis. Fraser berpendapat, jika seorang itu beragama dan ingin mengendalikan atau merubah kekuatan alam, maka yang seharusnya orang itu lakukan ialah bukan merapalkan mantra-mantra, tetapi berdoa dan memohon kepada dewa-dewi yang mereka percayai. Selanjutnya, magis agama dan penahanan raja. Yang pertama, Fraser mengingatkan bahwa evolusi kebudayaan berlangsung lambat dan tidak merata di setiap masa. Meskipun masyarakat primitif mengganti penguasa alam menjadi Tuhan, tapi orang-orang primitif juga menggabungkan sistem tersebut, yaitu magis dan agama. Sekalipun itu mereka mempercayai dewa, mereka masih menyisihkan tempat bagi kepercayaan magis. Ini terbukti dengan seringnya mereka menggunakan pendekatan magis terhadap dewa-dewa untuk memaksa mereka memenuhi hal yang diinginkan oleh manusia. Fraser menemukan agama dan magis seringkali dicampur adukan dalam berbagai kebudayaan di seluruh dunia. Yang kedua, contoh penggabungan agama dan magis adalah dengan melakukan ibadah seksual. Masyarakat primitif percaya bahwa hubungan seksual merupakan proses reproduksi manusia, dan hal ini dilakukan di rumah dewa dengan prinsip imitasi. Yang ketiga, masyarakat primitif mereka memandang raja sebagai dewa.
Maka mereka juga menganggap hubungan raja dengan rakyat adalah hubungan yang magis. Selanjutnya, dewa tumbuh-tumbuhan. Dari adanya pembaruan magis dan agama, terdapat pemujaan musiman pada dewa tumbuh-tumbuhan seperti tumbuhan Osiris, Tammuz, Atis, dan Adonis. Pemujaan terhadap dewa-dewa ini difokuskan pada simbol-simbol kelamin atau siklus kelahiran dan kematian. Misalnya, dalam pemujaan dewa Artis, mitos mengisahkan kematian naas dewa-dewa harus diulangi setiap tahun, karena ritual itu melambangkan kematian tanaman saat panen, dan akan lahir kembali saat musim semi untuk membuat tanaman itu menjadi subur. Yang kedua, Fraser mengemukakan kebudayaan primitif menerapkan gabungan-gabungan antara agama dengan magis. Dalam edisi kedua The Golden Book, itu dijelaskan mengenai praktek tonenisme. Yang ketiga, jika dicerna perspektif, prinsip, dan tindakan magis ini muncul disebabkan oleh keyakinan atas dosa dan penyakit yang dihadapi masyarakat yang harus dihilangkan dengan bentuk fisik. Selanjutnya, roh pepohonan, festival api, dan mitos Balder. Dalam menjelaskan peran oleh ide-ide agama magis melalui pemujaan dewa-dewi tanaman, Fraser memberikan bukti praktik berupa alat tradisional, yaitu roh kayu. Pemujaan pada roh kayu dianggap hal yang biasa, mungkin karena ukurannya yang besar. Pemujaan tersebut menggunakan pohon oak, sehingga masyarakat menyakralkannya. Artinya, pohon-pohon besar itu disakralkan oleh masyarakat. Yang kedua, festival api. Festival api diselenggarakan setiap musim gugur dan semi dengan melemparkan patung manusia pada bola api yang sakral. Jadi patung-patung manusia di sana dilempari dengan bola api. Selanjutnya, mitos Balder. Mitos Balder merupakan tradisi yang tragis. Balder sendiri adalah dewi cantik yang meninggal akibat terpanah oleh panah dari kayu mistletoe. Dan itu presentasi dari saya. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.